Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nila Eka Sari. Saya CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri Rambi Puji, Kabupaten Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada tahapan ini, CGP melakukan 3 langkah dalam pembelajaran atau praktek supervisi. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Selamat siang Pak Alwi. Selamat siang Ibu Nila. Ya, ini gini Pak Alwi, sebelum besok Pak Alwi akan melaksanakan observasi di kelas, sebelumnya saya ingin bercakap-cakap dengan Pak Alwi. Kira-kira besok Pak Alwi akan menggunakan materi apa ya sebelum masuk kelas? Sebelum masuk kelas besok, saya akan menggali informasi terlebih dahulu kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oh gitu. Dalam pembelajaran besok tujuannya apa Pak Alwi? Tujuan pembelajaran besok itu karena materinya itu adalah tentang teks deskriptif, sehingga saya mengambil tujuan yang akan diberikan kepada anak-anak. Tujuannya adalah anak-anak bisa membuat atau merancang teks deskriptif, khususnya yang mendeskripsikan tentang orang. Jadi anak-anak itu dapat menggambarkan ciri-ciri fisik maupun secara keseluruhan dari orang. Oh gitu ya. Kira-kira ketika besok akan di dalam kelas, area pengembangan apa yang ingin Pak Alwi capai? Apa aja yang akan Pak Alwi lakukan di kelas itu aja Pak? Jadi area pengembangannya ketika di kelas saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Karena untuk menggali minat siswa dari siswa satu ke siswa yang lain berbeda, sehingga saya juga harus memberi pembelajaran yang berbeda dalam diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi produk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya akan mengembangkan potensi sosial emosional dari anak-anak itu sendiri selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan beberapa budaya positif yang ini sering kali saya terapkan di kelas. Misalkan pada waktu awal pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk mengecek kebersihan kelas di bawah meja bersih, apakah masih ada sampah dan lain sebagainya. Kemudian area pengembangan yang keempat itu adalah saya ingin memberikan refleksi diri. Jadi anak-anak memberi masukan terhadap kegiatan proses pembelajaran, apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga anak-anak itu mendapatkan poinnya dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu harapannya anak-anak dapat mengaplikasikan segala sesuatu yang mereka dapat selama kegiatan pembelajaran. Itu poin-poin yang akan Pak Ali kembangkan. Betul. Ya untuk pembelajaran besok. Kemudian sebelum masuk ke kelas kita besok, strategi apa yang kira-kira Pak Ali persiapkan? Ya, biasanya untuk di awal itu saya menyiapkan beberapa materi terlebih dahulu. Biasanya yang saya siapkan itu adalah beberapa pertanyaan pemantik yang akan diberikan kepada siswa yang kaitannya dengan pembelajaran materi pada hari itu. Jadi pada hari yang akan diberikan itu. Kemudian selain itu juga saya akan menyiapkan beberapa paket materi. Contohnya itu adalah soal-soal reading yang ada kaitannya dengan materi hari itu, untuk dikembangkan oleh anak-anak, dan juga anak-anak biar lebih tahu secara mendalam terhadap materi yang akan sedang didiskusikan. Kemudian selain itu, setelah pembelajaran berlangsung, penyampaian materi sudah berjalan dan anak-anak sudah paham, saya akan membagi kelompok anak-anak antara 3 sampai 4 dalam satu kelompok, yang tujuannya dalam kelompok itu adalah saya meminta anak-anak untuk bertukar pendapat secara berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, kemudian setelah anak-anak mengerjakan dalam kelompok itu, saya minta
beberapa grup untuk presentasi di depan, Ya, menyampaikan kemampuan siswa ya betul, Pak ya. betul. Jadi untuk menyampaikan hasil diskusinya mereka dan juga biar mendapat tanggapan dari beberapa kelompok lain. Iya. Namun dengan berjalannya waktu itu saya juga menyelipkan beberapa ice breaking Oh iya, biar sebagai tidak jenuh. Ya. sebagai apa ya, sebagai Membangkitkan pembangkit motivasi. semangat anak-anak ketika di tengah perjalanan belajar mereka merasa jenuh, capek dan lain sebagainya. Ya saya dongkrak dengan beberapa ice breaking yang menggali potensi anak untuk semangat lagi dalam pembelajaran. Ya. Mungkin seperti itu. Iya. Bu Nina. Ya, jadi bagus ya Pak Alwi. Semoga besok acara kita di kelas bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Alwi capai Ya, dan amin. strategi yang sudah Pak Alwi ingin kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Oke, amin. Sekian Pak Alwi, terima kasih Oke, untuk waktunya. sama-sama. Kita bertemu besok di kelas, nggih. Oke, siap. Terima kasih Pak Oke, Alwi. sama-sama Bu Nila.